Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali bahwa senyum Anies Baswedan hadiri deklarasi relawan Indonesia Anies. Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting kepada demokrasi kita. Boleh kita adu gagasan, adu rekam jejak, adu pengalaman dalam dunia pemerintahan. Tapi pada hakikatnya hari inilah deklarasi Anies Baswedan, relawan Indonesia Anies di JCC Senayan, Jakarta. Anies menebar senyum saat bertemu relawan. Ini menunjukkan bahwa trust kepercayaan masyarakat sudah diberikan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Dan tidak hanya itu, ini menjadi trending topik di Twitter. Seperti ini trendingnya. Ini yang lagi trending hari ini di Twitter. Anies tak terbendung, semakin banyak simpatisan Anies Baswedan. Ini yang menjadi hashtag Anies Presiden for President. Mari kita baca terlebih dahulu yang menjadi trending di Twitter. Ini hashtag Anies Presiden boleh-boleh saja asal ada yang suka dan mayoritas memilihnya. Tapi pemilihan saya di 2024 adalah Puan Maharani selalu di hati saya. Di dalam demokrasi yang beradab, berbeda pilihan sah saja. Ya, berbeda pilihan sah saja, tetapi perlu diingat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan bangsa Indonesia ke depan. Bukan masalah siapa yang didukung atau apa yang mendukung, tetapi persoalan mari membangun bangsa bersama-sama. Tentu orang yang membangun bangsa Indonesia yaitu adalah orang yang berpengalaman dalam dunia pemerintahan, orang yang punya segudang prestasi, dan itu adalah kepercayaan dari masyarakat, begitu kan. Bahkan Anies Baswedan antitesis sekaligus harapan baru yang bagi tak puas dengan rezim Jokowi. Dan begitu banyak orang-orang yang mentweet, terutama ini, yes, the best leader of Indonesia, Anies bahkan persoalan tanda-tanda untuk mendukung Anies Baswedan for President. Ini menunjukkan bahwa trust kepercayaan di masyarakat menunjukkan kepada Anies Baswedan, begitu kan. Yang saya katakan sebelumnya bahwa Anies Baswedan tidak hanya didukung oleh kalangan desa, terus kemudian kota, tokoh politik, tetapi juga para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan ini. Mari kita semua bergabung dengan Indonesia Anies. Dengan kesolidan dan kerja keras Indonesia, saya yakin Anies bisa memimpin bangsa di 2024. Banyak sekali ya, luar biasa. Ini bikin ketar-ketir lawan-lawannya, begitu kan. Sehat selalu ibu negara, amin ya rabbal alamin. Dan bahkan di sini banyak so sweet the next Anies Baswedan for President ini. Deklarasi nasional relawan Anies Baswedan. Anies banggakan hasil kerja saat jadi gubernur DKI. Rekam jejak boleh diuji. Dia mengatakan rekam jejak seorang bisa diuji, sementara katanya visi dan misi tak bisa diuji. Sosok seorang pejuang penuh wibawa dan kecerdasan untuk memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menangkan hati rakyat Indonesia memilih beliau sebagai seorang pemimpin bangsa. Hashtag Anies for President. Wah, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat ini. Pasti para cebong-cebong dan buzzer-buzzer di luar sana akan kepanasan. Ini baru deklarasi, baru awal, begitu kan. Ini baru belum kampanye, ini masih deklarasi dalam tatanan bahwa perkenalan relawan. Ini masih tahap deklarasi, belum masuk ke tahap kampanye bahwa di seluruh Indonesia, gitu kan. Betapa banyaknya nanti orang-orang yang mendukung Anies Baswedan, bahkan tak terbendung dengan dengan dukungan kepada Anies Baswedan. Ini pecah bergemuruh teriakan Anies Presiden DJCC dalam acara deklarasi relawan Indonesia Anies Baswedan. Ini deklarasi nasional relawan Anies Baswedan di Cendrawasih Room JCC Jakarta. Bahkan tidak hanya itu, banyak orang-orang yang mendukung Anies Baswedan ini. Pesan Pak Anies kepada para relawan untuk mendukung dan bekerja sama dengan partai pengusung. Siapa ucapkan terima kasih dari Pak Anies kepada Nasdem. Analisa saya begini, ketika nanti
Partai Nasdem sudah memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan, otomatis saya yakin Partai Nasdem akan menjadi partai yang menguasai parlemen, maka lebih dari 4% begitu kan. Saya yakin karena orang-orang itu berpandangan bahwa yang mengusung Anies itulah partai yang harus kita dukung, kira-kira seperti itu analisa saya begitu. Ya buktikan saja nanti kalau memang seumpama tidak menang di parlemen, ya mungkin analisa saya salah, tetapi perlu diingat dengan berbagai survei, dengan berbagai analisa politik, saya yakin Partai Nasdem akan menang di parlemen nanti di 2024 dan bahkan bisa menguasai istana begitu kan. Ini sebagai magnet Anies luar biasa begitu kan. Pulau Sabiri, pulau paling ujung perairan Jakarta, merasakan hadirnya kesetaraan Pak Anies. Lanjut seluruh Indonesia, #Anies Presiden. Deklarasi Relawan Indonesia DCC Jakarta. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Banyak begitu. Tetapi mari perlu kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies senyum Baswedan hadiri deklarasi Relawan Indonesia. Dikutip dari newsdetik.com, Anies Baswedan menghadiri deklarasi Relawan Indonesia DCC Senayan Jakarta Rabu, bahwa persoalan inilah yang kemudian menjadi persoalan penting begitu kan. Kenapa Anies harus hadir? Nah, inilah Anies Baswedan, semua relawan-relawannya tergabung dengan Anies Baswedan. Dengan rilisnya relawan, Anies akan hadir karena pada saat inilah yang kemudian Anies memperkenalkan bahwa Anies Baswedan didukung dan dideklarasikan oleh Partai Nasdem, apalagi nanti ada PKS dan ada Demokrat begitu kan. Dan bahkan dalam berita lain disebutkan seperti ini, di depan relawan Indonesia Anies rekam jejak boleh diadu, kata kunci keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dikutip dari KBA News yang mengatakan bahwa Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Saya kemarin bertugas di Jakarta, kami bertugas selama 5 tahun, selama 5 tahun selesai. Maka kita menunggu pada pilkada, muncul gerakan pilkada berikutnya sama dengan periode kepemimpinan Presiden. Periode kepemimpinan Presiden 5 tahun. 5 tahun kedua akan tuntas, ucap Anies saat ditemui Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat 2 November 2022. Selama 5 tahun bertugas di ibu kota Jakarta mengalami perubahan sehingga bisa menjadi bekal baginya dan para relawan untuk memenangkan Pilpres 2024. Mengapa? Karena saya yakin juga, saya bukan masyarakat DKI Jakarta, tapi saya sering ke DKI Jakarta, merasakan betapa luar biasanya perubahan-perubahan yang ada di DKI Jakarta. Artinya adalah apa? Artinya Anies selama menjabat 5 tahun sangat luar biasa sekali begitu kan. Kerja ikhlas, kerja tuntas, dan bahkan ini yang menjadi catatan penting, kepuasan masyarakat DKI Jakarta 83% itu puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Inilah yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan relawan-relawanannya untuk memenangkan Pilpres 2024 sebagai senjata awal dibandingkan dengan kepala daerah lainnya. Tentu kepala daerah lainnya yang mengandalkan survei-survei dan elektabilitas, padahal prestasinya masih jauh dibandingkan Anies Baswedan begitu. Inilah yang kemudian menjadi magnet luar biasa pada hari ini begitu. Karena itu akan menjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan imbuhnya. Menurutnya yang tak kalah penting dalam kampanye, lanjut Anies, adalah rekam jejak kepemimpinan selama 5 tahun di ibu kota Jakarta. Dia menilai dengan rekam jejak itu dapat dilihat dari uraian visi dan misi di semua orang bisa merangkainya. Yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan, karena visi dan misi bisa dikarang. Visi misi dibuat orang, kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya karena sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan, uraikan Anies. Atas dasar bukti sekerja itulah Anies menantang relawan Indonesia Anies untuk menawarkan rekam jejak nyata untuk mengubah bangsa Indonesia ke arah lebih baik. Kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia.
dengan kata kunci keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita, ucap Anies. Kemudian karena itulah yang berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang melihat adanya momentum perubahan itu akan datang momentum yang tersedia, dan para rekam-rekam relawan Indonesia Anies berkumpul di tempat ini dan memilih untuk tidak tinggal diam melihat adanya momentum tersebut. Kita menyaksikan adanya tantangan-tantangan yang selama ini muncul. Kita tahu bahwa tantangan ini akan terus-menerus hadir dan kita membutuhkan kebaruan. Kita membutuhkan perubahan, kita membutuhkan perbaikan, dan yang berada di tempat ini adalah kita-kita yang mempercayai akan bisa dilakukan itu semua. Dari pantauan KBR News, pernyataan tersebut pun disambut baik dan ditepuk tangan ribuan-ribuan relawan Indonesia di Hall Cendrawasih. Selanjutnya acara diakhiri dengan foto bersama, lalu relawan menghampiri Anies ke depan mengunjung panggung. Mereka berebut bersalaman dengan Anies Baswedan. Ada juga relawan yang mengabadikan momen dengan berfoto dan merekam Anies sambil teriak Anies Presiden. Diketahui acara deklarasi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang juga sebagai pembina relawan Indonesia Anies. Saat baru tiba di lokasi, Anies langsung disambut ribuan massa relawan yang menyuruhkan dirinya sebagai presiden. Jadi artinya apa? Kalau saya menganalisa bahwa Anies Baswedan itu menjadi magnet luar biasa. Satu, karena kerja nyata begitu. Kerja ikhlas, kerja nyata yang membangun di DKI Jakarta. Saya kira tidak ada di 2022 ini sampai 2024 prestasinya melebihi dari Anies Baswedan. Saya kira tidak ada. Karena apa? Karena pada hakikatnya itu sudah menunjukkan kinerja nyata begitu kan. Misal Pak Ganjar misalnya, mana buktinya Pak Ganjar kurang prestasi? Prestasinya apa? Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa walaupun elektabilitasnya sama-sama naik, tetapi masyarakat menilai bahwa momentum Anies Baswedan dengan kerja nyata inilah menunjukkan bahwa Anies Baswedan layak menjadi seorang pemimpin begitu kan. Ini maka saya katakan sering saya katakan bahwa Anies Baswedan ini menjadi magnet luar biasa begitu kan. Dan bahkan di koran Tempo seperti ini. Ini di koran Tempo. Hadiri deklarasi Indonesia Anies Baswedan ajak relawan bekerja sama Partai Nasdem. Dikutip dari Tempo, dia mengatakan bahwa calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan mengajak relawannya yang tergabung dalam Indonesia Anies untuk bekerja sama partai pengusung. Adapun deklarasi Indonesia Anies digelar sore ini. Anies mengucapkan terima kasih kepada Nasdem selaku partai yang menjagokan dirinya nyapres. Oleh sebab itu mengajak para relawan yang hadir untuk menjangkau Partai Nasdem dimanapun relawan berada. Dan bahkan Anies mengatakan dalam pidatonya Anies turut mengimbau para relawan atau untuk tidak membiarkan ketimpangan antara wilayah. Menurut dia Indonesia mesti bisa mempersatukan sehingga berujung pada pemerataan Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut turut memaparkan keberhasilan mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta. Anies menyebut sistem transportasi di Jakarta kini bisa menjangkau seluruh wilayah dengan satu harga. Bahkan dia menyebutkan upaya melanjutkan perjalanan dengan mengirimkan pesan tanpa hoaks dan caci maki. Kita juga semangat ini dengan mengirimkan pesan tanpa hoaks, tanpa caci maki. Dengan karakter mulia memenangkan hebat, debat itu baik, tapi memenangkan hati itu jauh lebih baik. Kedatangan Anies DJJ disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Adapun Ali merupakan pembina Indonesia Anies. Ali bersama Anies kemudian berjalan bersama ke Vinove Indonesia. Teriakan Anies Presiden menggema memenuhi ruangan saat Anies melangkah ke arah panggung. Selain pidato Anies secara deklarasi itu turut menampilkan pentas budaya, ikrar dan testimoni. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Jadi tidak heran ketika ada orang yang mencaci maki terus kemudian para buzzer-buzzer dan para cebong-cebong di luar sana kepanasan. Ya karena melihat sosok Anies Baswedan, dukungannya tidak terbendung begitu. Mulai dari tingkat desa,
mulai dari rakyat kecil, mulai dari kota, daerah, bahkan tokoh politik, bahkan para ulama dan santri banyak yang mendukung Anies Baswedan. Inilah kehebatan Anies Baswedan, begitu kan. Hanya satu orang-orang yang dilihat, yang satu bukan sosok Anies Baswedan, tetapi inilah prestasi dan pengalaman seorang muslim bisa meraih prestasi dan berpengalaman di DKI Jakarta. Inilah yang membangun DKI Jakarta dengan sukses. Inilah yang kita lihat masyarakat. Kalau berbicara tentang Anies Baswedan siapa itu, ya mungkin orang tidak akan berpandangan itu. Tetapi yang dilihat itu adalah kinerja nyata. Maka yang saya katakan tadi, siapapun anak bangsa hari ini yang punya segudang prestasi, yang punya berpengalaman dalam dunia pemerintahan, kemudian memajukan bersama-sama masa depan Indonesia, ya kita harus dukung bersama, begitu kan. Kalau ada di atas Anies Baswedan yang punya segudang prestasi melebihi Anies Baswedan, maka yang saya akan dukung. Tetapi perlu diingat, inilah Anies Baswedan. Apakah ada dengan kepala daerah yang lebih jauh dibandingkan prestasi Anies Baswedan? Ya, belum tentu, tidak ada, begitu kan. Maka disinilah kemudian masyarakat mulai tertarik kepada Anies Baswedan untuk mendukungnya. Karena apa? Karena satu prestasi, begitu kan. Jadi kesimpulan saya adalah Anies Baswedan top, markotop, dan luar biasa. Dan para relawan-relawan dimanapun kita berada dan partisipan Anies Baswedan dimanapun kita berada, mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk bangsa dan negara, yang hanya masyarakat kecil hari ini dan semuanya dimanapun kita berada. Titipkanlah pesan kepada Anies Baswedan untuk memajukan bangsa Indonesia bersama-sama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.